Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah GSI Antioquia Semarang. Pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama dengan keluarga, walaupun hanya dari rumah. Tapi saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada di setiap rumah jemaat-jemaat sekalian. Mari sama-sama membawa hatimu, membawa hidupmu. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dengan apa kita mau membalas semua kebaikan Tuhan selain kita memuji, menyembah, dan datang kepada Tuhan pagi. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Kau Allahnya
yang sungguh baik. Tiada henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau selalu ada, Engkau selalu memperhatikan setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan menaikkan ucapan syukur kami dengan sukacita dan dengan sorak-sorai Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat umat jemaat Tuhan, dan Engkau hadir untuk melawat mereka, memulihkan kehidupan keluarga mereka, dan Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lebih lagi Tuhan kami mau bersukacita, bersorak-sorai memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, masih semangat memuji nama Tuhan? Saya mengajak untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih tos ke keluarganya ke kanan kiri. Katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hidup kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dekat pada Tuhan. Itu yang kami rindukan. Hadirat Tuhan yang kami rindukan. Haleluya Yesus.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub, Allah Israel, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang lahir di dalam dunia melalui rahim Maria, dikandung oleh Roh Kudus, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang Engkau duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami puja dan kami sembah. Tuhan, pada pagi hari ini kami berseru kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami memohon kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin kami dari pejabat tinggi, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri. Tuhan berkati gubernur, wali kota di seluruh Indonesia, camat, lurah, dan juga seluruh RT RW. Kami mohon kiranya Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka semua melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik, khususnya menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menolong mereka yang saat ini sedang terpapar oleh karena virus corona, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah isolasi mandiri. Kami memohon kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus melenyapkan mereka yang saat sedang sakit, mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tuhan berkati program vaksinasi supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan sertai hamba-Mu dan Tuhan memberkati firman-Mu supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan pulih dibangkitkan dan dipulihkan. Sertai Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh memberi tempat di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang Bapak Ibu masih tetap dengan semangat untuk kita boleh terus menyembah dan mencari Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya akan mengajak kita semua tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Itulah tema yang kita sedang bahas dalam bulan Juli-Juli ini. Supaya arah hati kita akan tetap memandang kepada Tuhan Yesus di tengah berbagai gelombang kehidupan ini. Saya mengajak kita semua membuka di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka jadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan sudah memberitahukan bahwa pada zaman akhir ini
kita hidup di masa yang sulit dan masa yang sukar. Paulus dalam pimpinan Roh Kudus memberikan sebuah pernyataan firman Allah di dalam 2 Timotius 3:1, ketahuilah. Jadi kita harus mengetahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir, yaitu saat-saat ini, kita hidup di masa-masa yang sangat sukar, saudara. Kita hidup di masa-masa yang benar-benar kita mengalami kesulitan dalam segala aspek dalam hidup ini. Itu dialami hampir oleh seluruh dunia. Itu dialami bangsa kita. Itu dialami oleh kita sekalian yang ada di kota maupun di desa. Kita mengalami kesulitan dan kesukaran dalam segala situasi dan dalam segala aspek dalam hidup ini. Apakah dalam bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bahkan keluarga, bahkan kesehatan, kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sangat sukar. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di tengah keadaan gelombang yang seperti ini, bagaimanakah sikap saudara dan saya untuk kita bisa tetap tenang, supaya kita tetap bisa kuat dan kita bisa mengalami kemenangan dari Tuhan, saudara. Gelombang sedang menghantam dunia ini, dan itu sedang terjadi di sekitar kita. Pagi hari ini, dalam kisah Tuhan meredakan angin ribut ini, kembali kita diajak untuk belajar. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus, bukan karena besarnya badai dan ributnya angin yang menerpa sekitar hidup kita, saudara. Bapak Ibu, perjalanan para murid untuk menuju seberang melewati danau itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Jadi Yesus sendiri yang mengajak mereka untuk mengadakan perjalanan menuju ke seberang melewati danau menggunakan perahu. Saudara, sekalipun Yesus yang memberikan perintah, tapi dalam perjalanan bukan berarti hal itu berjalan dengan mudah dan gampang. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya sudah belajar untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita belajar untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita belajar untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya mengajak kita semua temukan rencana Allah di dalam hidup kita. Dan kita mau belajar hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, bukan jaminan kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan berarti semuanya berjalan dengan beres dan mudah. Tidak, semua harus kita hadapi, semua harus kita alami. Dan saya percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang baik untuk kita. Walaupun kita belum sempurna, kita mau belajar untuk taat. Para murid berjalan atas kehendak Tuhan, atas perintah Tuhan, tapi mereka juga harus menghadapi badai yang sangat dahsyat mereka hadapi. Saudara, jangan berpikir kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita tidak lagi menghadapi banyak masalah. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, tetapi Dia tetap bersama dengan kita. Dikatakan mereka meninggalkan banyak orang itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Yesus duduk di perahu, artinya Yesus bersama dengan mereka. Yesus ada di dalam perahu itu. Bukankah Yesus sudah ada dalam perahu dalam keluargamu, pekerjaanmu, hidup pribadi kita? Kalaupun kita harus menghadapi badai, kalaupun kita menghadapi situasi yang mungkin kita anggap tidak enak, percayalah, Tuhan Yesus, Dia ada bersama dengan kita. Sebab Dia berjanji bahwa langit tidak selalu biru. Tuhan berjanji bukan jalan itu selalu rata,
tapi yang dia janjikan, dia bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan tidak berjanji akan menghindarkan kalau kita ini terhindar dari COVID-19. Ya, mungkin ada di antara saudara yang sedang terpapar seperti yang kami alami. Ya. Tetapi percayalah, kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan ingin memberikan sebuah pembelajaran yang baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun ya badai itu datang, tapi Dia ada bersama dengan kita. Ini yang harus kita mengerti. Ya, mungkin dia harus menghadapi beratnya tekanan hidup, beban kehidupan ini, tapi percayalah, ada Yesus yang ada bersama dengan kita. Nah, ini yang harus Bapak Ibu Saudara saya alami untuk kita supaya terus mengerti ya bagaimana cara Tuhan menyatakan kemuliaannya, cara Tuhan menyatakan kebesarannya di balik semua peristiwa yang harus kita hadapi dan kita lewati. Memang tidak mudah dan tidak gampang, saudara, ketika kita menghadapi badai itu. Ketika kami mengalami kurang lebih 2 minggu yang lalu terpapar oleh COVID-19, keadaan tubuh saya dalam keadaan sangat lemah, suhu badan naik, sampai mulai penciuman, perasa, tidak lagi merasa, tidak bisa tidur, bernafas dengan tersengal-sengal. Jadi semua yang diceritakan itu betul-betul kami alami. Tidak bisa tidur siang dan malam, itu sangat berat, saudara. Sangat-sangat mengerikan. Ya, kelihatannya seperti antara hidup dan mati, saudara. Rasa-rasanya begitu tidak mampu menghadapi keadaan. Tapi di balik semuanya itu, saudara, saya bersyukur Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Bukan hanya kata orang, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Sungguh saya bisa merasakan dan mengalami. Setiap hampir setengah 5 pagi, kami ambil waktu untuk berseru kepada Tuhan. Kami ambil waktu untuk menyanyi, menyembah Tuhan. Terus mencari hadirat Tuhan. Sampai kita bisa merasakan Tuhan hadir dan nyata dalam hidup kami. Saudara, di saat seperti itulah badai sedang menimpa kami, keluarga kami, ya, istri juga mengalami hal yang sama. Saat seperti itu saya disadarkan ada hal-hal yang harus saya tanggalkan. Saya harus minta pengampunan kepada Tuhan. Saya harus bertobat, minta ampun. Tuhan selidiki semua niat jahat yang tidak baik dalam hidupku. Aku minta pengampunan kepada Tuhan. Di saat seperti itu saya rendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Saya bertobat dan saya mau belajar untuk mempersembahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran, saya mau hidup dalam kekudusan. Saya mau menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya yang belum selesai, saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya Tuhan masih punya agenda dalam hidup saya untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Bapak Ibu, di saat-saat seperti itu, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Badai itu datang, angin itu datang. Dengan tiba-tiba, saya tidak mau menyalahkan siapa yang menyebabkannya, tapi saya mau tetap memandang Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu bisa kita alami. Oleh sebab itu, bila ada di antara saudara yang sedang terpapar dan sedang mengalami masa-masa yang berat, tetaplah fokus kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, ceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Ya, sampai engkau betul-betul mengalami Tuhan, engkau hadir dalam hidup saya. Nah, saudara, pada waktu para murid mereka mengalami badai itu, kembali di dalam kisah tadi, ayat 37, mengamlah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ini masalah yang sangat serius. Mereka hampir pasti akan binasa ketika mereka harus
diterpa oleh angin dahsyat itu, karena perahu mereka sudah mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara, Yesus sedang tidur. Yang ketiga yang saya dapatkan, Tuhan kita berkuasa atas alam dan Dialah pengendali kehidupan ini. Saudara, di tengah keadaan seperti itu, terkadang kita merasa, Tuhan di mana ya? Tuhan peduli enggak ya? Seperti para murid, mereka berkata kepada Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seolah-olah kita menuduh Tuhan tidak peduli. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Seolah-olah Tuhan tutup mata. Apakah betul? Tidak, saudara. Tuhan tetap pengendali kehidupan ini. Tuhan tetap peduli. Seolah-olah Dia tidur, tapi sebetulnya Dia sedang memberikan sebuah pendidikan, pengajaran kepada para murid. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan. Yang pertama, Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Percayalah, Tuhanlah yang berdaulat, yang mengatur seluruh arus kehidupan ini, saudara. Yesus berkata, segala kuasa di bumi di surga ada di tanganku. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan, bukan hal yang lain, saudara. Percayalah bahwa Yesus berkuasa. Kuasa Tuhan Yesus bukan hanya mengusir orang-orang yang terasa oleh roh jahat. Kuasa Tuhan Yesus bukan hanya mengubah 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Tapi alam yang ganas pun bisa dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Sebab Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Oleh sebab itu, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidur di buritan. Buritan itu adalah bagian belakang dari perahu. Biasanya di sana juga diletakkan banyak alat-alat. Kalau bahasa Jawanya buritan. Buritan itu ya bagian belakang, ya toh. Kamu tadi taruh benda pisau sabit di mana? Di buritan. Ya, buritan itu belakang rumah, saudara ya. Tapi sekalipun di buritan, Yesus ada di sana. Dia yang mengendalikan. Sebab di sana ada kemudi, ada pengendali untuk perahu itu. Jadi saudara percayalah, Tuhan tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia tetap menjadi pengendali dalam hidup kita. Dia yang akan mengatur seluruh hidup kita, asal kita mau tetap membangun kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, Yesus bangun ketika dibangunkan oleh para muridnya. Ya, ketika Yesus bangun, lalu ayat yang 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya yakin, saudara, kalau Yesus saat ini berfirman, dunia ini sedang mengalami goncangan badai ini. Lalu dia berkata, diam, tenanglah, pasti akan diam dan tenang. Tapi kenapa ini diizinkan? Saya percaya Tuhan punya maksud dan rencana untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Karena kita hidup di akhir zaman, di masa yang suka dan sulit ini, Tuhan ingin melihat kualitas kehidupan iman percaya anak-anaknya. Tuhan ingin melihat keseriusan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di tengah-tengah badai ini, jangan kita menjadi kendor dan mundur, tetapi mari kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, dari peristiwa ini, Tuhan Yesus sedang mengajar kepada para muridnya. Yang pertama, ayat yang ke-40. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada 2 hal, takut dan tidak percaya. Saudara, ketakutan itu sesuatu yang sebetulnya wajar. Tapi kalau ketakutan yang berlebihan, ketika kita menghadapi keadaan dan kenyataan yang ada di sekitar kita, dan itu melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita, maka itu akan merugikan hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami rasa takut karena keadaan sekitar kita,
Kita harus membangun diri dengan baik, saudara. Ketakutan itu bisa datang oleh karena apa? Oleh karena kenyataan yang sedang kita lihat, sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Saudara, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, kita bisa melihat sesuatu yang sangat membahayakan. Tapi ketakutan juga bisa datang oleh karena berita-berita yang kita banyak dengar, kita serap. Kita mau memakan semua berita dari media, saudara. Oleh sebab itu, selama saya banyak isoman, saudara, saya tidak begitu banyak membaca berita. Banyak saya matikan langsung saya hapus. Karena berita-berita itu belum tentu ada kebenarannya, dan itu mengganggu pikiran, saudara. Oleh sebab itu memang kita harus jaga hati pikiran kita dari berita-berita yang baik. Tidak semua berita di dunia ini baik, saudara. Tidak semua berita di dunia ini benar. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati pikiran kita, supaya kita bisa mendapatkan berita-berita yang baik dan yang benar, yang itu sangat membangun kehidupan kita. Sebab ketakutan bisa datang ketika kita mendengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang kurang baik. Kita harus bisa mengatasinya. Daud pada waktu ia takut, dia berkata, aku ini percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 sampai 5 dan ayat 11. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Jadi ketika ketakutan datang, bangunlah hati kita untuk semakin mempercayai Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu memperhatikan, Allah itu peduli, Allah itu mendengar seruan kita. Jadi pada waktu ketakutan datang, bangun, percaya kita kepada Tuhan. Lalu percayalah kepada janji Tuhan. Segala situasi seburuk apapun yang terjadi, pasti Tuhan menggenapi rencananya, janjinya pasti tergenapi, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar fokus kepada Tuhan, berarti kita belajar mempercayai Tuhan. Kita tidak perlu ragukan Tuhan, saudara. Jadi dari pelajaran kita pada pagi hari ini, dari kisah tentang Tuhan Yesus merendahkan angin ribut ini, kita mau belajar fokus kepada Tuhan Yesus. Artinya, jadikan Tuhan Yesus prioritas utama di dalam hidup ini. Prioritas utama dalam hidup ini artinya apa? Saudara, kita harus belajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lebih dalam lagi. Itu prioritas utama kita, saudara. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Tuhan Yesus? Seberapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan? Oleh sebab itu gereja kita mengadakan BPDA tiap hari, saudara baca Alkitab. Itu hanya sedikit. Kita perlu belajar lebih banyak lagi, saudara. Mengenal Tuhan Yesus itu harus belajar sungguh-sungguh dari firman-Nya. Belajar pribadinya, belajar karakternya, belajar kasih-Nya, dan semua yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita terus belajar. Fokus kepada Tuhan Yesus, berarti kita belajar untuk memberitakan Yesus, untuk kita mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Orang yang fokus kepada sebuah pekerjaan karena dia cinta pekerjaan itu, saudara. Ya. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus, saya fokus kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya harus punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus harus kita kasihi seperti perintah Tuhan. Tidak ada yang lain yang kukasihi selain Engkau. Kami tidak membuat patung yang menyerupai apapun. Hanya Yesus Kristus, Allah satu-satunya harus kita kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Kita mengasihi Dia lebih daripada yang lain. Waktu bangun tidur, pagi-pagi, kita sudah memberikan waktu untuk kita mencari wajah Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa. Minimal 30-1 jam, saudara. Kalau orang jatuh cinta, maka keadaan hatinya, hasratnya akan diarahkan untuk terus mencari Tuhan.
Orang yang jatuh cinta, hati, pikiran, ucapannya hanya mengucapkan orang yang dia kasihi. Seberapakah cintamu kepada Tuhan Yesus? Kalau Yesus mengasihi kita, kita tidak perlu ragukan. Dia sudah berikan nyawanya untuk kita. Dia berikan segala-galanya buat kita. Tapi seberapa dalam saudara dan saya mengasihi Dia? Fokus kepada Tuhan Yesus artinya menjadikan Kristus prioritas utama dalam hidup ini. Kita mau belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri karena kita sudah menjadi milik Kristus. Maka semua yang kita miliki adalah milik Kristus. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah milik Tuhan Yesus. Kemampuan, talenta, bakat yang Tuhan berikan harus kita gunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Kita semua belajar melayani Tuhan. Kalau kita diberkati dengan keuangan, kita mau belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar untuk memberi misi kepada Tuhan. Hari ini kita memberikan persembahan misi. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita mau jadi berkat untuk anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di desa yang membutuhkan dukungan keuangan. Oleh sebab itu, mari saudara, kalau orang menyerahkan diri kepada Tuhan, berarti kita mau berkorban apa yang kita bisa berikan. Waktu kita, tenaga kita, harta kita. Jangan saudara eman-eman, jangan tunda-tunda saudara. Inilah waktunya kita mau belajar memberi. Tidak ada artinya apa-apa saudara ketika kita datang menghadap Tuhan, harta benda kita tidak bawa. Tapi ketika kita mau belajar berbagi kepada sesama, itu ada sukacita yang luar biasa. Dan kita sedang mengumpulkan harta di surga. Fokus kepada Tuhan Yesus artinya kita memprioritaskan Kristus dalam hidup ini. Dengan belajar membangun persahabatan dengan Tuhan mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Membangun persahabatan itu tidak bisa datang dan tidak bisa hanya dalam waktu 1-2 hari langsung akrab dekat saudara. Membangun persahabatan itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kita saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Saudara, Yesus itu sahabat buat kita. Dia menyebut kita, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sahabat. Tapi maukah saudara menjadi sahabatnya Tuhan? Maukah kita menjual semua yang ada dalam diri kita? Menanggalkan semua kalau kita mau mengikut Kristus dan Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita. Aku mau belajar mengenal Dia. Aku mau belajar mengasihi Dia. Aku mau belajar pribadinya. Saudara, persahabatan dengan dunia ini ada batasnya. Orang akan meninggalkan kita suatu saat. Apakah orang itu terdekat dengan kita? Tapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, itu sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita lewat lembah air mata, lembah kekelaman, dia sahabat yang setia. Suatu saat mungkin orang-orang terdekat saudara jauh dari saudara, tapi sahabat sejati Yesus Kristus itu sangat dekat. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian, prioritaskan Yesus dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan tunda-tunda lagi, jangan tunda-tunda esok. Hari ini kesempatan, hari ini ambil keputusan. Aku mau belajar menjadikan Kristus prioritas dalam hidupku. Aku mau belajar mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Aku mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Aku mau belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang aku punya. Dan aku mau belajar memberikan waktu, tenaga, pikiranku untuk segenap hati membangun persahabatan dengan Tuhan. Apakah saudara mau? Kiranya Tuhan menolong kita semuanya di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah keadaan dunia sedang mengalami goncangan ini. Tetap lekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menyelesaikan bagiannya. Bagian saudara dan saya adalah melekat dengan Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah disadarkan dan diingatkan. Hidup ini penuh dengan masa-masa yang sulit dan sukar. Ada masa-masa di mana kami tidak tahu dan tidak mengerti situasi yang begitu tidak baik.
Namun di balik semua yang terjadi dalam hidup kami tahu dan kami yakin Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau sangat peduli dan sangat mengerti apa yang sedang kami butuhkan, apa yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya pada pagi hari ini, bila ada di antara kami sedang mengalami badai dalam kehidupan, baik keluarga, kesehatan, dan juga masalah finansial ekonomi, dan juga masalah hubungan kami dengan Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan kami, Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadikan Yesus satu-satunya prioritas dalam hidup kami. Kami tetap fokus kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami mau belajar membangun persahabatan dengan Tuhan lebih daripada harta, lebih daripada kesenangan dunia ini. Tuhan taruh itu dalam hati kami supaya kami semakin melekat kepada Tuhan. Bila ada di antara umat yang sedang sakit, sedang susah, sedang mengalami kegalauan dan ketakutan, pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjamah dan memberkati mereka, sehingga mereka diberi kekuatan, kesembuhan, dan kemenangan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendoakan kami, yang telah mendukung pelayanan di tempat ini. Kami sangat menghargakan semua pengorbanan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu tetap dukung kami di dalam doa, dukung kami dengan apa yang saudara bisa lakukan untuk pengembangan gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, pagi hari ini kita akan berikan persembahan, baik persembahan misi maupun persembahan syukur. Sekalipun ibadah kita lewat online, saya harap Bapak Ibu tetap memberikan persembahan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara dan kami sangat menghargakan apa yang Bapak Ibu korbankan. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Doakan bangsa dan negara kita, doakan kota kita, doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa. Kiranya mereka tetap kuat, mereka menang, dan kita semua boleh terbebaskan dari masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri sama-sama dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi mereka, sehingga kesakitan dan malapetaka tidak menimpa mereka. Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada umat-Mu, kepada kota kami, kepada bangsa ini. Sinarilah ya Tuhan, umat-Mu dengan wajah-Mu, dan berilah kami damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal, memenuhi hidup kami ya Tuhan. Kami tetap menjadi orang-orang yang takut dan hormat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Putranya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, turunlah atas kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan berkati persembahan, baik misi maupun persembahan syukur kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang bersama kasih Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Amin.